Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari kelompok 8 dengan mentor personal Kak Hana Jatmiana akan mempresentasikan hasil dari final project untuk camp dari Celenes yang berjudulkan Salesbot Dashboard Analytic and AI Assistant. Namun sebelum itu izinkan kami untuk memperkenalkan diri dari kelompok 8. Yang pertama ada A. Gede Wiraditya Kumarabuana, A. Tasdik Bijaksana, Fadli Indra Guci, dan M. Andika Rosyad Bakti Putra. Masalah saat ini adalah berkembangnya data yang seiring hari semakin cepat dan semakin banyak. Namun, beberapa problem juga terdapati. Yang pertama itu adalah data yang sulit dianalisis secara cepat karena ukurannya yang sangat besar. Pengguna bisnis tidak terlalu memahami SQL atau analisis data. Dashboard yang masih tradisional sehingga hanya bisa menampilkan data saja. Serta pengambilan keputusan yang masih dilakukan secara manual sehingga membuang waktu dan tidak efisien. Nah, kami menghadirkan pertanyaan bagaimana cara membantu user, terutama pengguna bisnis, untuk memperoleh insight dan rekomendasi bisnis hanya dengan bertanya menggunakan bahasa sehari-hari, seperti halnya kita berbicara dengan rekan dan sebagainya, serta non-formal. Untuk menjawab pertanyaan tadi, kami menghadirkan solusi yaitu adalah Salesbot. Nah, Salesbot ini mengintegrasikan data warehouse, dashboard analytic, recommendation engine, serta agent AI assistant. Melalui Salesbot, user dapat memantau performa bisnis, mengeksplorasi data penjualan, mendapatkan rekomendasi bisnis dari dashboard, serta kami juga menyediakan Salesbot Agent AI itu bisa digunakan ketika user ingin bertanya mengenai performa dan lain sebagainya menggunakan bahasa alami. Lanjut ke proyek objektif atau tujuan dari proyek ini yang kita bangun. Yang pertama adalah untuk membangun data warehouse yang terpusat. Kedua, mengembangkan dashboard analytics interaktif dari data warehouse yang sudah kami buat tersebut. Dan yang ketiga, mengembangkan AI assistant berbasis LLM yang nantinya akan digunakan untuk rekomendasi bisnis otomatis serta secara tidak langsung mendukung pengambilan keputusan berbasis data untuk pengambilan keputusan yang lebih optimal. Lanjut ke dataset yang kami gunakan. Dataset yang kami gunakan berjudul dataset penjualan toko dengan format CSV, yang dimana karakteristik data tersebut berisi 200.000 baris transaksi, yang dimana isinya itu ada 20 produk dan 7 kategori produk. Data tersebar di 6 provinsi di Pulau Jawa dan bersifat historis dari tahun 2023 sampai tahun 2024. Lanjut ke sistem arsitektur. Pertama dari dataset dilanjutkan ke ETL pipeline, yang dimana dimasukkan ke Supabase, di mana data warehouse-nya akan dibentuk menjadi star schema. Kemudian diambil data tersebut dari Supabase dan PostgreSQL tersebut untuk melakukan analytics dan recommendation engine menggunakan AI yang kami kembangkan dan LLM tersebut, yang kemudian dilanjutkan untuk pembuatan agentic AI yang digunakan untuk intent classifier dan output parser gitu. Kemudian dilanjutkan lagi yang terakhir menjadi Streamlit application, yang dimana ngebuat semua yang sudah kita buat ini jadi ada hasilnya, yaitu sebagai web app di Streamlit Cloud. Kemudian lanjut ke data warehouse design. Di sini kami menggunakan star schema yang dimana terdapat 5 tabel. Yang pertama tabel fakta yang namanya fact sales, dan 4 tabel dimensi. Yang pertama dim date atau dimensi dari tanggal, yang kedua dim product, tabel dimensi produk, yang ketiga dim location, tabel dimensi lokasi, dan yang terakhir dim payment atau tabel dimensi cara pembayaran. Yang dimana benefit yang kita dapat dari star schema ini, query lebih cepat, analisis lebih efisien, dan struktur data yang terorganisir. Oke, lanjut ke ini adalah dashboard analytics Salesbot. Di sini pengguna bisa memantau performa bisnis secara real time tanpa perlu SQL sama sekali. Jadi di dashboard analytics ini ada 7 fitur
yaitu ada produk, province, kategori, trend, payment, sampai forecast dan alert analytic. Dan value utamanya itu mempermudah monitoring performa bisnis, dan juga yang terakhir mendeteksi dini potensi masalah sebelum terjadinya kerugian. Lalu ini struktur agentic AI arsitektur. Alurnya sederhana. Ketika pengguna nanya sesuatu, pertama intent classifier memahami maksud pertanyaannya. Lalu tool router memilih modul analitik yang paling relevan. Terus analytic engine mengambil data langsung dari database Supabase. Terakhir respon generator mengubah data mentah jadi insight bisnis dalam bahasa Indonesia yang mudah dipahami. Lalu ini ada tampilan Salesforce AI Assistant. Pengguna bisa langsung klik quick question yang tersedia atau ketik pertanyaan sendiri. Contohnya di sini tanya produk yang memiliki profit tertinggi. Sistem langsung memahami intentnya, ambil data dari database, dan jawab dengan data aktual lengkap beserta insight strategisnya. 4 langkah prosesnya. Ada yang pertama AI memahami intent, yang kedua sistem pilih analytic tool, lalu yang ketiga data diambil dari database, lalu ke yang terakhir itu AI hasilkan insight. Lalu ini ada test and evaluate. Untuk memastikan sistem berjalan dengan baik, kami melakukan evaluasi menggunakan 29 pertanyaan uji. Semuanya berhasil, nggak ada kegagalan. Dari sisi kualitas, intent akurasinya mencapai 95,2%, artinya sistem hampir selalu memahami maksud pertanyaan pengguna dengan benar. Language quality-nya itu 98%, menunjukkan jawaban yang dihasilkan berkualitas tinggi dalam bahasa Indonesia. Dan average latency itu 2840 ms, sekitar 3 detik untuk menghasilkan satu jawaban lengkap berbasis data. Baik, selanjutnya yaitu apa yang kami temukan. Di sini kita menemukan bahwa 95,2% pertanyaan berhasil diklasifikasikan dengan intent yang benar. Kemudian 29 dari 29 pertanyaan berhasil diproses tanpa error. Kemudian skor kualitas bahasa mencapai 0,98, yang berarti ini menunjukkan bahwa AI atau chatbot yang kami bangun ini mampu menghasilkan jawaban yang natural dan mudah dipahami. Untuk latensi rata-ratanya yaitu 2,84 detik, yaitu sekitar 3 detik. Ini menunjukkan sistem mampu memberikan respon secara cepat untuk kebutuhan analisis bisnis. Kesimpulannya, Salesbot berhasil mengintegrasikan analytics dan agentic AI dengan performa yang baik. Baik, untuk app demonya, kita akan langsung ke dashboardnya. Nah, ini adalah dashboard dari Salesbot Analytics. Kita bisa lihat di sini. Ini adalah halaman utamanya, terdiri dari dua menu, yaitu ada Dashboard Analytics dan juga Salesbot AI Assistant. Untuk Dashboard Analytics sendiri itu adalah visualisasi revenue, profit, dan unit terjual per provinsi. Kemudian ada kategori dan produk dengan filter interaktif. Lalu untuk Salesbot AI Assistant yaitu kita bisa menanyakan pertanyaan bisnis dalam bahasa natural. Kemudian AI Agent akan menganalisis data dari Supabase secara real time. Nah, sini kita akan buka dashboardnya terlebih dahulu. Perlu diketahui bahwa Salesbot ini mencakup 6 provinsi, kemudian ada 7 kategori produk dan juga 2 tahun data. Di sini kita bisa lihat di bagian dashboard, di sini ada total revenue, kemudian ada juga total profit, unit sold, dan juga provinsi. Kemudian ada fitur anomaly detection. Di sini bisa dilihat bahwa revenue di Banten naik 158,4%, kemudian di Jawa Tengah naik 207% dan sebagainya. Lalu di bawahnya di sini ada executive summary. Ini kita bisa generate dari AI, kemudian kita juga bisa regenerate summary-nya dari AI juga. Lalu ada revenue by provinsi, ada revenue by kategori, lalu monthly revenue trend, kita bisa lihat tren bulanan. Lalu top provinsi by revenue, kita juga bisa lihat top product di sini. Di sini ada Milo 1 kg yang merupakan top products. Lalu ada province ranking, kemudian ada juga forecasting revenue.
Di sini bisa dilihat bahwa untuk forecasting revenue bulan Januari 2025 sebesar sekian, lalu Februari 2025 dan juga Maret 2025. Di sini kami menggunakan model Sarima dengan 24 bulan data training. Nah, lalu di bawahnya ini ada AI Business Insight. Kita bisa lihat insight utama dari dataset kita, yaitu provinsi terbaik yaitu adalah Jawa Timur dengan revenue sekian dan margin 14,8%. Kemudian kategori terlaris itu ada groceries dengan kontribusi 29% dari total revenue. Dan juga provinsi terendah yaitu ada di daerah Istimewa Yogyakarta dengan revenue sekian. Nah, berarti ini perlu perhatian khusus. Lalu ada rekomendasi di sini, kita bisa AI-nya itu merekomendasikan untuk memfokuskan ekspansi dan alokasi stok di Jawa Timur. Lalu tingkatkan kampanye promosi di daerah Istimewa Yogyakarta untuk mendorong pertumbuhan, serta prioritaskan kategori groceries dalam perencanaan budget marketing berikutnya. Kemudian di sini kita bisa lihat ada filter untuk tahun, karena dataset kita itu ada 2 tahun, yaitu tahun 2003 dan 2024. Jadi kita hanya bisa pilih tahun tersebut. Lalu kita bisa filter untuk bulan di sini Januari sampai Desember. Lalu kita bisa filter provinsi. Oke. Selanjutnya untuk Salesbot AI Assistant, di sini kita bisa menanyakan terkait dengan dataset ini. Kita bisa ketik manual ataupun kita bisa pakai menu quick question di sini. Nah, di sini saya akan pakai menu quick question, yaitu provinsi mana dengan revenue paling tinggi. Oke. Setelah diklik, maka AI akan generate jawabannya dan akan menyajikannya kepada user. Nah, di sini bisa dilihat bahwa berikut adalah hasil analisis data untuk menemukan provinsi dengan revenue tertinggi. Ternyata provinsi dengan revenue tertinggi adalah Jawa Timur dengan total revenue sebesar sekian, dan juga revenue Jawa Timur lebih tinggi dibandingkan dengan provinsi lainnya. Nah, ini tentu saja akan membantu user untuk mengetahui bagaimana data mereka. Selain itu, kita juga bisa create new conversation di sini. Kita bisa lihat recent conversation atau conversation sebelumnya. Lalu kita juga bisa clear conversationnya. Next. Oke. Untuk current impact-nya, yaitu analisis kita menjadi lebih cepat, lalu insight-nya lebih mudah diperoleh, dan juga mendukung keputusan berbasis data serta dapat mengurangi ketergantungan pada SQL. Untuk future improvements-nya, real time streaming data, lalu kita juga akan mencoba untuk integrasi dengan RAG, dan juga ada multi source business data. Oke. Baik, sekian dari kelompok 8 dengan mentor Kak Hana Jatmiana. Terima kasih dan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.